Bagi kalian yang suka ngikutin tren laptop gaming, mungkin udah gak asing lagi sama yang namanya HP Pavilion Gaming. Itu adalah sebuah line up dari HP untuk gaming affordable-nya dia. Tapi sekarang, line up tersebut sudah diganti dengan sebuah branding yang lebih fresh, lebih baru, dan lebih bercorak gaming lagi. Sambutlah line up baru dari HP, yaitu Victus. Kalau kita bandingkan ke Pavilion Gaming, desain dari Victus ini berbeda banget. Lebih mirip ke arah Omen, karena bahan surface-nya, desain kalemnya juga sama, build quality-nya, sampai pilihan portnya pun hampir sama dengan Omen. Logo Victus juga bisa dibilang mirip dengan Omen, atau lebih tepatnya setengah dari Omen. Bagian exhaust-nya itu keren banget, macam bagian belakang mobil sport gitu, membuat laptop ini tetap berkesan gaming walaupun tetap kalem. Hinge-nya tidak sama dengan Omen. Kalau Omen menggunakan dua hinge yang ada di pinggir, Victus by HP menggunakan orientasi hinge tengah yang panjang. Tapi hinge ini cukup solid buat menahan bodinya saat layar ini dibuka pakai satu tangan, walaupun sayangnya layarnya ini wobbly banget. Panelnya berukuran 16 inch Full HD IPS dengan refresh rate 144Hz dengan color gamut yang standar. Bezelnya juga cukup tipis di kanan ataupun kiri, namun di bagian bawah masih agak tebal. Keyboardnya punya layout yang sama dengan Omen 16 Intel Edition, ada numpad di sebelah kanan dan arrow pad-nya dibuat agak lebih kecil. Touchpad di bawah ukurannya sama dengan Omen, posisinya dibuat sejajar dengan spacebar, jadi agak digeser sedikit ke bagian kiri. Victus by HP punya 3 pilihan warna. Unit review kita berwarna Mica Silver, atau gue bisa bilang ini mirip dengan Dark Grey, dan ada 2 pilihan warna lain yaitu Ceramic White dan Performance Blue. Buat pilihan portnya, di sebelah kanan ada 2 port USB 3.2 Gen 1 dan di sebelah kiri itu lumayan rame. Ada charging port, LAN port, Full HDMI port, USB 3.2 Gen 1 Type A dan Type C, audio combo jack, dan full size SD card reader. Nah, masuk ke spesifikasinya. Laptop ini udah menggunakan Core i7 Tiger Lake H45, 16GB RAM DDR4 3200, dan RTX 3060. Storage-nya berkapasitas 512GB dan juga sudah PCIe Gen 4, yang dimana di sini read-nya aja hampir 7000. Kita mulai dari performa CPU-nya dulu. Victus by HP punya skor yang tinggi di Cinebench R15, begitupun dengan skor single core-nya bisa sampai angka 230-an. Kalau buat konsistensinya, mulai saat run ketiga ini kami menemukan adanya drop yang cukup jauh. Tapi di synthetic benchmark, skor fisiknya tetap tinggi kok, mau di Firestrike ataupun TimeSpy. Lalu pengalaman gaming juga kita nggak ngerasa ada yang namanya FPS drop atau gimana, jadi gaming kita lancar-lancar aja. Dengan FPS yang tinggi mau di Cyberpunk, Red Dead Redemption 2, ataupun Outriders punya frame rate yang tinggi, kecuali saat RTX di Cyberpunk itu dinyalakan. Memang sih, namanya ray tracing di Cyberpunk itu masih prematur banget, padahal skor dari Port Royal laptop ini udah lumayan tinggi. Lalu, walaupun memang ini adalah laptop gaming yang monitornya itu bisa dibilang ya sRGB-nya standar, tapi bukan berarti laptop ini nggak bisa diajak content creating karena software produktivitas itu kenceng loh di sini. Contohnya, kayak Adobe Premiere Pro aja, dia ngerender video 4K berdurasi 5 menit, laptop ini hanya membutuhkan waktu 2 menit 28 detik. Ini kenceng banget. Kudos buat Intel yang menyediakan fitur Intel QuickSync. Lalu kalau misalnya diajak main Blender juga, laptop ini bisa ngerender image BMW 27 hanya dalam 4 menit. Walaupun Victus termasuk affordable gaming laptop, tapi kecepatannya dalam content creating itu benar-benar bisa dinyatakan kalau laptop ini udah cocok buat para content creator bahkan yang kelas atas. Nah, jadi tadi gamingnya udah oke, gimana dengan suhunya? Victus punya desain cooling yang keren, ada 3 heat pipe yang bertugas untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya, dan buat bottom covernya, desain lubang ini juga hampir sama dengan Omen, hanya saja lubangnya hanya berfokus di kipas aja. Firestrike stress test bisa pass di skor yang tinggi, dan suhu CPU ataupun GPU-nya juga nggak ada yang terlalu sadis-sadis banget.
Suhu surface agak hangat, tapi itu di daerah huruf I, O, dan P atau dekat-dekat backspace aja. Kalau di daerah WASD ataupun wrist-rest-nya itu tetap adem. Pengalaman menggunakan laptop Victus kurang lebih sama dengan menggunakan laptop Omen. Kualitas speakernya sama, keyboardnya juga sama-sama dalam, key travelnya, bobot dan dimensi juga ya beda-beda tipis doang. Paling hanya kualitas panel aja yang berbeda dari color gamutnya. Omen Gaming Hub juga tetap ada di laptop ini, jadi kalau mau ganti profil fan atau performance control itu sama intuitifnya dengan laptop Omen. Bahkan karena ini adalah laptop gaming Intel, kita akhirnya melihat pertama kali hasil kerjasama Intel dan HP untuk memasukkan fitur undervolting ke dalam laptopnya HP. Kalian ada yang tahu Intel Extreme Utility? Biasanya Intel user menggunakan fitur tersebut untuk membuat kinerja CPU-nya itu lebih rendah agar laptopnya lebih adem. Nah, HP bekerja sama dengan Intel untuk memasukkan fitur undervolting ke dalam Gaming Hub. Bahkan HP membuatnya lebih simpel lagi. Jadi kalian bisa atur itu di profil intelligent atau bisa bilang auto, dan juga custom untuk kalian yang mungkin lebih tech savvy. Buat battery life, laptop ini sendiri bisa bertahan sekitar 6,5 jam pemakaian ringan kami, jadi laptop ini bisa dibilang bisa tahan cukup lama lah buat sebuah laptop gaming. Adapternya juga sama dengan Omen, jadi kita menyarankan kalau si Victus ini mau dibawa kemana-mana, ya pakai backpack aja. Yang kita sayangkan di sini hanyalah USB-C yang walaupun laptopnya sudah bercore i7 Tiger Lake, tapi USB-C-nya masih belum support Thunderbolt. Oke, jadi apa aja yang bisa ditambah atau diganti-ganti dari laptop ini? Slot SODIMM di laptop ini itu ada 2, bisa diganti pula sampai 32GB, tapi kalau menurut gua 16GB aja udah cukup kok. Slot M.2 juga ada 2, namun yang support dengan PCIe Gen 4 itu cuma 1, jadi yang satu lagi hanya support sampai PCIe Gen 3 X4. Nah, jadi kesimpulannya, dengan experience yang kurang lebih sama dengan Omen, gue merasa kalau Victus ini adalah laptop gaming yang experience-nya itu berasa banget gamingnya, walaupun termasuk laptop gaming budget. Dengan fitur-fitur yang lengkap, performance sangar, dan garansi accidental damage protection, gak heran kalau HP upgrade affordable gaming lineup mereka dari Pavilion Gaming. Buat kalian yang mau Victus juga tapi budgetnya mungkin masih kurang, ada juga SKU 18 jutanya dengan RTX 3050. Dan jadi itulah pendapat kita tentang HP Victus yang memakai Intel H45 series. Kalau mungkin kalian budgetnya masih belum cukup atau mungkin masih mencari-cari yang SKU lainnya, nanti akan ada SKU yang memakai prosesor dari tim merah, dan itu akan kita review juga pastinya. Jadi paling itu aja pendapat dari kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe.